Apa untungnya kita menjelek-jelekan orang lain supaya fitnah-fitnah yang tidak berdasar gitu? Supaya apa? Supaya pelanggannya nggak kemana-mana gitu. Udah itu aja. Buat saya tuh nggak masuk akal. Orang-orang yang seperti itu lucu gitu kan. Pada akhirnya kita berpikir bahwa dia akan membawa lari pelanggan-pelanggan kita. Kok ini loh kualitas saya dalam menyikapi persaingan bisnis. Kerendahan kualitas kita gitu. Demi mendapat validasi bahwa kita adalah pedagang yang lebih baik. Saya pernah ditanya sama istri saya gitu, ketika sudah 3 tahun menikah gitu. Nah, pada saat itu istri saya bertanya seperti ini, pertanyaannya sangat-sangat menjebak gitu. Jadi kalau salah jawab, selesai sudah gitu. Nah, pertanyaannya adalah, selama pernikahan ini ada nggak hal-hal yang perlu saya rubah gitu? Apakah itu dari sikap, perilaku, dan lain sebagainya gitu. Terus sebelum menjawab pertanyaan itu, saya berpikir keras gitu. Ini kalau dijawab ada, ini jadi masalah. Tapi kalau dijawab tidak ada, ini tidak mungkin gitu. Mustahil orang nggak punya kesalahan gitu. Pasti punya kesalahan dan hal-hal yang harus diperbaiki dan harus dirubah gitu. Nah, somehow saya berpikir bahwa saya harus jawab apa ya gitu. Nah, kemudian saya menganalogikannya dengan bisnis. Pebisnis itu kan ada tiga ya, pengusaha itu ada tiga. Pengusaha kecil, kemudian ada pengusaha UKM ya, usaha kecil, menengah, kemudian ada pengusaha besar. Kita katakanlah ada tiga jenis pengusaha yang ada di dunia ini gitu ya. Pengusaha kecil, pengusaha menengah, dan pengusaha yang besar. Masing-masing pengusaha ini bukan hanya merasakan keuntungan tapi juga merasakan kerugian gitu. Kalau keuntungan yang mereka rasakan itu ya dari benefit, dari profit dan lain sebagainya gitu. Tapi ketika mengalami kerugian, masing-masing jenis pengusaha ini pasti berbeda dari bagaimana cara mereka menyikapi kerugian-kerugian gitu. Kalau kita beralih ke pengusaha kecil, kita mulai dari pengusaha kecil. Pengusaha kecil ini jika rugi jutaan rupiah, maka dia udah pusing tuh. Waduh, ini udah rugi jutaan rupiah, modal belum balik, ini harus bagaimana gitu. Hal ini dikarenakan pedagang tak bisa menurunkan harga minyak goreng karena modal yang telah dikeluarkan sebelumnya terlanjur tinggi. Tapi rugi jutaan rupiah itu mungkin tidak berarti apa-apa bagi pengusaha yang menengah gitu. Sinyal tarif pajak pertambahan nilai atau PPN akan tetap naik menjadi 12% pada 2025 ini semakin jelas. Mungkin yang menengah baru akan terasa pusingnya, ribetnya itu kalau sudah mengalami kerugian puluhan juta atau bahkan ratusan juta. Gitu. Tapi kalau rugi jutaan rupiah mungkin masih biasa-biasa saja, masih bisa hidup, masih bisa tertawa gitu. Bagi pengusaha yang menengah. Gitu. Tapi bagi pengusaha kecil, wah ini udah perkara yang membuat amat pusing gitu. Nah, masuk ke pengusaha yang besar. Rugi ratusan juta, rugi puluhan juta, mungkin bagi pengusaha besar nggak jadi arti apa-apa gitu. Ya, mungkin kerugian yang buat mereka terasa itu mungkin rugi miliaran, triliunan, dan lain sebagainya gitu. Atau kena sengketa dan lain sebagainya gitu. Kasus penggelapan properti dengan kerugian mencapai 1 miliar lebih. Kenapa? Pertanyaan terbesarnya adalah kenapa masing-masing jenis pengusaha ini, dari pengusaha kecil, pengusaha menengah sampai dengan pengusaha besar, itu punya cara yang berbeda-beda dalam menyikapi kerugian-kerugian itu. Jawaban sederhananya adalah karena apa yang mereka punya itu jauh lebih besar, jauh lebih berharga dan bernilai daripada kerugian-kerugian yang mereka rasakan. 50 orang terkaya di Indonesia sudah mencapai 180 miliar dolar Amerika Serikat. Itulah alasannya kenapa pengusaha besar itu biasa-biasa saja kalau mengalami kerugian jutaan atau puluhan juta atau ratusan juta bahkan miliaran gitu. Karena apa? Karena aset yang mereka punya, tabungan yang mereka punya, investasi yang mereka sedang jalani itu nilainya jauh lebih besar daripada kerugian-kerugian itu. Itu pun belum dihitung dari balik modalnya, kemudian dari pinjaman-pinjaman bank, hutang dan lain sebagainya gitu. Nah, itulah analogi yang saya jawab gitu, yang saya bahas ketika saya ditanya perkara-perkara seperti itu. Nah, kalau kita
menyikapi kerugian, nah, bagaimana menyikapi kompetisi di antara pengusaha-pengusaha ini. Nvidia baru saja melaju menjadi perusahaan berharga di dunia setelah harga sahamnya menyalip Microsoft dan juga Apple. Kompetisi dalam bisnis itu kita bisa lihat sederhana sekali di pasar tradisional. Gitu. Di pasar tradisional itu kan punya berbagai macam penjual ya, ada yang sayur-sayuran mungkin, kemudian ada yang basah-basah seperti ikan, kemudian ada yang kering-kering seperti bawang, cabai dan lain sebagainya gitu. Di pasar tradisional ini tentu punya penjual-penjual yang berbagai macam gitu. Ada yang penjual cabenya mungkin ada 10, ada yang penjual ikannya mungkin ada 20 dan lain sebagainya. Dan tempatnya pun di beberapa pasar tradisional itu di peta-petakan gitu. Yang daerah sini untuk yang kering-kering, daerah sini untuk yang basah-basah gitu. Nah, pertanyaannya adalah pernahkah kita melihat kompetisi yang tidak sehat di antara mereka gitu. Nah, ini kan jadi pertanyaan gitu. Apakah kemudian ketika mereka satu dan yang lainnya itu berkompetisi gitu ya, artinya saling mempersembahkan dagangan terbaik mereka, apakah mereka kemudian menggunjingkan dagangan tetangga mereka gitu, atau saling berebut pelanggan gitu. Wah Pak, Ibu jangan belanja di sana, barangnya tidak bagus, barangnya palsu dan lain sebagainya gitu. Nah, pada kenyataannya kita tidak pernah menemukan gitu kompetisi-kompetisi seperti itu ataupun kejadian-kejadian yang model-model seperti itu, persaingan tidak sehat dan lain sebagainya. Lalu kemudian apakah kemudian mereka misalnya kita pedagang yang senior misalnya gitu ya kan, ada 5 pedagang senior, kemudian kehadiran 1 orang pendatang baru nih, kemudian para seniornya langsung melakukan intimidasi, cywar gitu ya kan, mengatakan bahwa KPPU menyatakan PT Tirta Investama yang memproduksi Aqua dan distributornya PT Balina Agung Perkasa bersalah dalam persaingan usaha tidak sehat. Wah ini kamu mau jualan apa nih? Gitu. Kalau bisa jualannya jangan sama dong seperti kami-kami misalnya gitu. Kita tuh harus menghargai para senior gitu yang sudah ada di pasar tradisional ini terlebih dahulu misalnya gitu. Terus harganya juga jangan yang murah-murah, jangan banting harga misalnya gitu. Atau jangan kemurahan misalnya gitu. Atau jangan banting harga lah, kalau bisa harganya sama dengan kami misalnya gitu. Itu supaya kita bisa saling menghargai dan sebagainya gitu. Pada kenyataannya, pada faktanya di lapangan adalah kita nggak pernah nemuin gitu di pasar tradisional ataupun di bisnis manapun yang terjadi hal-hal seperti itu gitu. Ketika ada pendatang baru ataupun kompetitor kita katakan seperti itu, tidak ada hal-hal yang seperti itu gitu muncul di lapangan. Yang ada hanyalah mereka tuh saling bekerja sama gitu, saling bermitra. Bahkan kalau teman-teman sering ke pasar ya, bahkan soal uang kembalian dan lain sebagainya itu mereka sering kali berbagi gitu. Misalnya saya nggak punya kembalian, saya tanya ke sebelah gitu. Saya nggak punya barangnya, saya ambil dulu, saya pinjam dulu dan lain sebagainya. Ini hal-hal yang biasa terjadi di pasar tradisional gitu. Nah, kemudian apa yang sebenarnya terjadi gitu ketika ada di pasar tradisional begitu banyak penjual dan begitu banyak pembeli, dan tujuannya sebenarnya apa gitu? Bukankah kalau kita beranalogi ya, kalau kita berlogika sederhana, hitung-hitungan sederhananya, kualitas mereka tuh jauh di bawah saya, tapi kenapa kok mereka bisa lebih laku dibandingkan produk saya yang lebih superior? ya pasti kalau misalnya semakin banyak kompetitor, keuntungan kita akan semakin berkurang gitu. Apakah sebenarnya itu hal yang wajar? Ya, kita pikirkan sebagai seorang pengusaha, memikirkan bahwa, wah kalau bisa saya nggak punya kompetitor nih. Kalau saya punya kompetitor, ya pasti saya nggak banyak keuntungan, orang nggak banyak beli ke saya. Gitu. Yang pertama, sebenarnya apa yang para pedagang itu lakukan di pasar tradisional? Mereka sebenarnya melakukan 3 hal. Yang pertama adalah mempersembahkan dagangan terbaik. Ya. Karena semakin banyak penjual, maka pembeli itu makin punya banyak pilihan. Gitu. Dan pembeli juga pasti milih gitu. Artinya melihat yang dagangan bapak yang si A, kondisi ikannya seperti ini, atau kondisi sayurnya seperti ini, atau ukuran bawangnya mungkin kecil-kecil, ada yang lebih besar, mungkin pindah ke sana. Gitu. Nah, itu dia secara kualitas. Gitu. Nah, yang kedua adalah soal pelayanan. Gitu. Soal pelayanan. Apakah kemudian dari 5 pedagang atau 10 atau 20 atau semua pedagang yang ada di pasar tradisional dengan barang dagangan yang sama itu menyajikan pelayanan yang berbeda-beda? Pasti melayani pembeli itu pasti beda-beda. Ada yang mungkin kalau kita belanja ikan,
Ada yang mau ikut membersihkan, ada yang cuma sekilas aja, ada yang kemudian kalau bawang atau cabai misalnya gitu, ada yang lebih segar atau ada yang boleh milih, ada yang boleh enggak misalnya begitu. Terus kemudian ada lagi ukuran-ukuran, misalnya bawang, mungkin ibu-ibu lebih suka yang ukurannya lebih besar atau ada yang suka lebih kecil karena lebih manis dan lain sebagainya. Ini hal-hal yang sering terjadi lah ya, bagaimana cara kita melayani para pembeli gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah soal harga. Faktanya adalah ketika kita berada di pasar tradisional, soal harga ini tidak dipermasalahkan terlalu besar. Karena apa? Karena di pasar tradisional pun itu variasi harga itu berbeda-beda. Ada yang lebih mahal karena dia tahu kualitas barangnya, ada yang lebih murah. Mungkin supaya dagangannya cepat habis gitu. Dan di antara mereka, di antara para pedagang ini tidak ada satupun yang saling sikut menyikut, saling mengunjingkan sana, saling mengunjingkan sini, berantem sana, berantem sini, melakukan cywar sana, intimidasi, itu nggak ada. Yang ada hanyalah ya udah, kamu jualan apa, saya jualan apa, silakan berikan persembahan yang terbaik bagi para pembeli, baik dari segi kualitas barangnya, kemudian pelayanannya, dan kemudian harga terbaik. Nggak ada tuh yang mereka saling melakukan cywar satu sama lain gitu, nggak ada. Jika ada orang yang punya usaha sama dengan kita, maka ketahuilah bahwa pertama kali yang harus Anda tata adalah hati Anda. Yang ada hanyalah mereka akur ya ada di pasar, mereka bahkan sering ngobrol, saling tertawa gitu, dan nggak mempersoalkan gitu. Kalau pembelinya datang ke pembeli yang A, nggak jadi, pindah ke B yang di sebelahnya, jadi beli di situ juga nggak ada dipermasalahin. Semuanya biasa-biasa saja. Yang memberi rezeki adalah Allah. Anda jangan kalah dengan penjual ayam sama penjual sayur sama penjual buah. Nah, tentu di antara persaingan yang sehat tadi pasti ada persaingan-persaingan yang tidak sehat gitu ya. Bahkan ada yang kalau pakai mistik-mistik mungkin kalau kita dengar gitu, itu pasti ada ya. Kita nggak pungkiri lah, cywar gitu, kemudian ya kebanyakan saling menggunjingkan sana sini gitu. Padahal sebenarnya kan mencari validasi di luar itu kan sebenarnya adalah tidak elok gitu ya. Artinya melakukan sesuatu hal ataupun melakukan persaingan tidak sehat itu kan adalah sebenarnya kurang baik ya. Nggak ada pesaing yang menjerumuskan kecuali bagi orang yang hati busuk. Karena apa ya? Karena sebenarnya itu bisa jadi bumerang bagi orang yang melakukan persaingan-persaingan tidak sehat itu. Karena apa? Karena jika persaingan tidak sehat itu dilakukan dengan cara menjelek-jelekkan dagangan orang lain atau menjelek-jelekkan pribadi yang punya dagangan, itu kan sebenarnya kalau dilakukan pun tidak berguna karena rezeki sudah ada masing-masing, dan kalau dipikirkan juga tidak ada untungnya. Apa untungnya kita menjelek-jelekan orang lain supaya dagangannya tidak laku gitu? Padahal sebenarnya ketika kita menjelek-jelekan orang lain dalam rangka melakukan persaingan tidak sehat, itu pun kalau orang yang kita ceritakan atau kepada siapapun yang kita ceritakan itu punya kebutuhan dengan dagangan yang sama. Jadi untuk apalah kita memperguncingkan orang lain hanya demi mendapat validasi bahwa kita adalah pedagang yang lebih baik gitu. Pedagang yang lebih baik, pedagang yang lebih bermoral, yang memberikan produk terbaik, pelayanan terbaik gitu. Padahal sebenarnya pelanggan itu pun mengerti siapa kita, kemudian dagangan kita seperti apa, cara kita melayani orang, itu pasti mereka paham gitu. Dan apakah kemudian pedagang-pedagang tradisional itu takut kehilangan pelanggan gitu? Enggak, justru malah mereka yang mempersembahkan yang terbaik aja gitu. Mempersembahkan barang dagangan terbaik, memberikan pelayanan yang terbaik, dan memberikan harga yang terbaik. Supaya apa? Supaya pelanggannya nggak kemana-mana gitu. Jadi cara yang dilakukan untuk menjaga pelanggan adalah dengan mempersembahkan yang terbaik dari cara kita berdagang. Udah itu aja. Nggak usah kita kemudian memberikan cywar gitu kepada pedagang-pedagang yang lain atau memberikan fitnah-fitnah yang tidak berdasar gitu. Padahal belum tentu orang yang mendengar fitnah kita itu punya kebutuhan dagangan yang sama gitu, punya kebutuhan yang sama gitu untuk beli di pedagang yang kita fitnah tadi gitu. Buat saya itu nggak masuk akal gitu. Ketika saya mungkin cerita sama ibu saya misalnya, wah pedagang yang di sana nggak becus misalnya gitu.
Belum tentu ibu saya butuh untuk beli dagangan di sana. Siapa tahu butuhnya dagangan di tempat yang lain gitu. We never know. Kita nggak pernah tahu kebutuhan orang itu seperti apa. Gitu. Nah, lucu gitu ketika kita menganggap bahwa ketika ada kompetitor baru bahkan ternyata pada akhirnya kita berpikir bahwa dia akan membawa lari pelanggan-pelanggan kita. Gitu. Mungkin orang-orang yang seperti itu tidak pernah tahu bahwa market-market seperti Indomaret, Alfamart itu bersanding dua gitu. Jadi di situ ada Indomaret, di situ ada Alfamart, di situ ada brand-brand minuman dan sebagainya gitu. Ada hal-hal yang seragam seperti itulah, yang saling berdekatan gitu kalau mereka sedang berjualan dan lain sebagainya. Karena untuk apa? Karena untuk saling melengkapi sebenarnya. Jadi orang akan datang ke sana ketika sampai di tengah-tengah Alfamart atau Indomaret itu, mereka bukan lagi memikirkan apakah aku akan beli atau tidak gitu. Tapi pertanyaannya timbul adalah aku beli di mana? Apakah di toko yang A atau yang toko yang B gitu. Padahal toko kedua-duanya juga punya dagangan yang sama gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang justru malah ketika strategi market itu diterapkan, penjualannya makin naik gitu. Karena itu tadi secara psikologis pembeli itu bukan lagi bertanya apakah aku jadi masuk atau tidak, tapi aku mau beli di mana gitu. Nah, persaingan-persaingan tidak sehat ini yang kemudian bukan berdampak kepada si yang terkena fitnah, tapi justru malah yang memfitnah, yang menggunjingkan, yang mencari validasi pembenaran di luar itu yang kemudian mendapat efek buruknya gitu. Apa ya, menjelekkan diri sendiri pada akhirnya gitu. Menunjukkan bahwa ini loh kualitas saya dalam menyikapi persaingan bisnis. Ini loh kualitas saya dalam menyikapi kompetitor. Ini loh kualitas saya dalam menyikapi kerugian-kerugian itu gitu. Ternyata bahwa kompetitor itu saja sudah menjadi kerugian buat dia gitu. Itu sebenarnya kualitas yang kita sebenarnya tunjukkan kepada orang yang menerima cerita-cerita kita itu. Bukan menunjukkan kelas kita, tapi justru malah menunjukkan kerendahan kualitas kita gitu. Itu yang sebenarnya kita harus hindari. Nah, buat orang-orang yang merasa difitnah, buat orang-orang yang merasa digunjingkan, maka patutlah berbahagia gitu. Kenapa patut berbahagia? Karena kita sebagai orang yang difitnah ketika ditanyakan, wah bagaimana masalah kamu sama si Anu karena saya dengar dagangan kamu dibilang seperti ini, berbahagia saja gitu. Karena pada hakikatnya kita tidak punya masalah dengan orang yang memfitnah gitu. Orang yang memfitnah ini yang kemudian punya masalah sama kita gitu. Itu faktor yang pertama yang kenapa kita harus berbahagia. Faktor yang kedua adalah panen berkah dari itu. Kenapa saya bilang panen berkah? Anggap saja itu bonus gitu ketika dia menceritakan keburukan kita menurut dia gitu ya. Artinya kita sedang memanen pahala-pahala gitu. Kemudian kita sedang menggugurkan keburukan-keburukan kita, dosa-dosa kita yang selama ini mungkin kita lakukan dalam kealfaan dan sebagainya gitu. Jadi tidak pantas bagi orang yang difitnah, yang dicaci maki, yang digunjingkan di luar itu merasa bersedih, merasa murung dan lain sebagainya, merasa dirugikan apalagi gitu. Justru kita adalah orang yang paling beruntung ketika kita difitnah, kita dicaci maki ataupun digunjingkan hanya demi validitas yang tidak berdasar gitu. Apalah artinya gunjingan-gunjingan fitnah itu akan sangat-sangat melelahkan. Mau sampai kapan kita berada dalam persaingan tidak sehat, mau sampai kapan kita berada dalam sikap yang suka mencari validitas kepada orang lain yang pada akhirnya justru bukan memvalidasi kebenaran pikiran kita, justru malah merendahkan pikiran kita gitu. Aneh aja gitu kalau kemudian kita menceritakan kepada orang lain, curhat kepada orang lain, saya mengalami masalah ini, menurut saya seperti ini. Justru malah pikiran kita itu ditertawakan oleh orang lain. Itu hal yang paling lucu sih menurut saya. Dari salahnya kita mencari validitas. Maka berhentilah mencari validitas dengan cara menggunjingkan orang lain. Berhentilah menceritakan keburukan-keburukan orang lain yang belum tentu ada pada dirinya. Gitu. Boleh jadi persaingan bisnis, boleh jadi kompetitor, boleh jadi pesaing itu adalah suatu hal yang baik buat kita. Karena kita bisa berkaca, kemudian kita bisa berbuat yang lebih baik, menyajikan barang yang lebih baik, memberikan pelayanan yang lebih baik gitu. Hingga kemudian
kita bisa sama-sama tumbuh gitu. Kita sama-sama bisa tumbuh, bisa berkembang dan bisa menjadi lebih besar. Maka berhentilah untuk mencari validitas yang tidak berdasar itu, karena sesungguhnya sikap-sikap seperti itu bukanlah menguntungkan, tapi justru malah merugikan diri sendiri. Itu saja konten hari ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.